Kulik sendiri. Berarti sekarang udah financial freedom nih dong, Bang? Udah bisa pensiun kerja dong? Ya. Bang Rustam, kita pengen tahu dong nih, kalau boleh kasih satu kalimat yang menggambarkan Bang Rustam tuh kayak gimana sih orangnya, Bang? Saya dalam satu kalimat. Yes, biar kita kenal juga lah, tahu karakter kayak gimana, orang kayak gimana, yang saja kayak Bang Rustam lah intinya. Saya selalu ingin mencoba percaya bahwa saya itu bisa. Itu aja sih. Oke, selalu mencoba percaya kalau kita bisa, Bang ya. Karena belief itu modal pertama ya. Betul. Keren-keren. Yang kedua, olahraga favorit? Sepeda. Sepeda. Kenapa sepeda? Suka aja gitu ya. Saya malah saya sepeda lipat, saya ngerakit sendiri. Oh, iya? Saya pernah bikin 2 event tur sepeda di Belitung sana. Jadi saya pernah bikin tur di Belitung tuh 250 km. Oh, itu Abang yang keliling bikin? Belitung. Saya yang bikin sama beberapa teman-teman lah gitu. Oh, yang tadi ya maksudnya. Oke. Saya karena ada juga bisnis wisata juga di sana gitu ya. Oke. Buat yang suka sepedaan nih, anak-anak FT, bisa Road bike. ketemu ya. Ya, Ketemu Bang Rustam, kali aja bisa ngobrol-ngobrol, belajar langsung, atau mungkin bisa aja ada project bareng ya, nggak ada yang tahu Bang ya, ke depannya. Kerjasama, mungkin ada yang punya usaha sejenis gitu. Yang ketiga, nah kan lagi zaman nih anak muda sekarang jalan-jalan ke luar negeri Bang, lagi banyak nih. Ada gak Bang negara favorit saya Indonesia Bang, di luar negeri tentunya? saya sih nggak usah jauh-jauh ya. Singapura negara favorit saya. Kenapa Singapura Bang? Ini menarik. Karena begini, Singapura itu ibarat kayak, Anda tahu film Star Trek nggak? Tahu? Itu kayak orang hidup di kapal Star Trek. Oke, menarik analoginya. Dia harus survive. Negaranya tuh kecil dari ujung ke ujung, cuman nggak nyampe 100 kilo gitu ya. Benar. Tidak punya sumber daya alam. Nggak punya. Oleh karena itu mereka harus survive. Tapi kita lihat Singapura, bandingkan dengan Indonesia. Jauh, coba. Segala macam apa yang kita inginkan, dari mulai kerapian gitu ya, tingkat hidupnya, disiplin gitu ya, capability orang-orangnya segala macam, perfectionist gitu ya di sana. Yeah. Ada semua gitu. Kan di situ ya kayak, loh kok dia bisa gitu. Kita mungkin nggak bisa karena kita terlalu besar ya. Mungkin kita harus ditransformasi menjadi 100 biji Singapura kali. Mungkin baru bisa seperti itu kali. Ya karena kecil itu mereka sangat efisien, sangat ini. Oleh karena itu dan value-nya kuat. iya, competitiveness gitu ya. Strive for excellence gitu. Ya, saya lihat banyak yang bisa dibelajar. Oleh karena itu makanya saya kirim anak saya ke sana. Simple, biar kamu menjadi kompetitif. I see, menarik. Nyambung yang selanjutnya nih Bang, yang kita pengen tahu juga. Ini pertanyaan favorit saya kebetulan. Karena saya orang tua baru lah. Saya pengen tahu perspektif parenting dari orang yang udah sukses. Nah, kalau misalnya Abang ada gak sih value dalam melakukan pendidikan kepada anak? Apa sih yang mungkin value-value yang diterapkan dalam keluarga, terutama kepada anak? Pertama sih time ya. Time. Ya, kita sesibuk apapun, spend your time with the family lah gitu. Mereka itu ada gitu ya. Karena kan emotional bonding itu kan sangat penting ya nggak. Kalau kita secara time itu nggak visible terhadap keluarga kita, juga bondingnya nggak ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu masalah pendidikan. Saya terus terang dari mulai saya waktu itu masih karyawan ya, gaji pas-pasan gitu. Saya udah setting high terus terang. Saya kirim anak saya ke international school. Kelihatannya kayak orang, wow gimana. Kenapa? Karena saya dari kampung. Saya sekolah di sekolah Laskar Pelangi itu ya. Kalian bisa lihat sendiri kan seberapa sekolah itu kan, seberapa nelangsa gitu. Yang membuat saya menjadi berbeda sekarang, karena saya masuk UI. Karena saya berusaha keras supaya masuk UI. Saya dikasih kesempatan untuk hidup di UI dengan suatu ekosistem yang sangat mendukung untuk membuat saya menjadi survival. Nah, oleh karena itu saya ingin make sure bahwa anak saya untuk dari segi pendidikan itu nggak kaleng-kaleng gitu. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang gitu ya, satu udah kerja gitu, satu juga udah selesai gitu ya, lumayan berhasil sih kalau menurut saya. Iya. Berarti kalau aku simpulkan, pertama, spend waktu dengan keluarga wajib. Kedua, push pendidikan terbaik. Betul. No matter what the condition. Pendidikan itu menurut saya itu adalah investasi yang paling berharga lah untuk anak-anak kita. Invest in education. Yes. Buat orang tua baru, jangan pelit-pelit kalau misalnya mau sekolahin anak ya. Karena emang bener juga sih, lingkungan ngaruh banget ya. Betul. Nggak cuma sekedar knowledge-nya, tapi dia hidup dengan orang seperti apa. Betul. It matters. Singapura. Jadi pengen sekolahin anak ke Singapura nih, pikiran. Oke Bang, selanjutnya ngomongin juga masih tentang ya keluarga. Tips financial planning dari seorang Bang Rustam. Financial itu gini lah, grow your wealth gitu istilahnya ya. You need to grow your wealth. Antara konsumtif dengan investasi itu, kalau saya sih sedapat mungkin, sebanyak mungkin investasi gitu ya. Dan investasi juga macam-macam sih, instrumennya banyak gitu. Saya terus terang, karena salah satu long term plan saya gitu, saya terus terang belajar sendiri investasi. Saya buka account sendiri di luar negeri.
di US gitu ya. Oke. Saya benar-benar pelajari gimana caranya masuk ke market US. Bukan untuk trading, tapi untuk investing ya, Yes. di long term investment gitu. Long term. Ala-ala ilmunya Warren Buffett gitulah. Ih, keren. Nah, dan alhamdulillah itu karena kan compound gitu Compounding. ya, compounding banyak dan cukup berhasil kalau menurut saya. Jadi memang harus kita sisihkan, mau nggak mau harus gitu ya. Dan ya memang kalau awal-awal kan kebutuhan masih banyak gitu ya, buat menabung itu kan sedikit. Betul. Tapi kita yang nggak kita sadari itu adalah faktor compoundnya itu gitu. Komponnya bener. Apa namanya itu, ada gain. Di umur berapa tuh Bang gitu. udah mulai kayak gitu? Nah saya terus terang agak telat. Saya paling umur 40-an sekian lah gitu ya. Oke. Bahkan hampir 50 lagi. Tapi kalau dilihat dari wealth saya gimana grow gitu kan. Iya. Karena kan kalau kita bisa pick the right instrument on the right time kan gainnya bisa jauh lebih gede kan gitu. Itu emang keren ya Bang Rustam, umur 40-an masih mau belajar investasi. Ngulik sendiri ya. Berarti sekarang udah financial freedom nih dong Bang? Udah bisa pensiun kerja dong? Ya. Tapi masih mau buka usaha, keren banget sih. Iya. Apa sih Bang sebenarnya yang karena aku yakin kalau masalah duit, ya walaupun orang bilang nggak ada cukupnya, cuman I think kalau misalnya buat pensiun hidup enak, apalagi Abang juga udah ngerti investasi gitu ya, cukup lama, kayak udah cukup deh. Tapi kenapa akhirnya masih punya semangat buat bikin usaha Bang? Ya karena buat passion ya. Kalau misalnya ya ibaratnya pemain bola gitu, kalau nggak main bola itu kan nanti jadi sakit gitu kan. Ronaldo nih nggak pensiun-pensiun. Iya. Jadi ya buat ngisi waktu, buat maintain networking juga, buat ketemu orang ya gitu. Oke, lebih ke hobi ya. Tapi ya kita juga harus namanya bikin usaha kan nggak bisa asal-asalan gitu. Setuju. Ya. Kita berkompetisi, kita harus strive for excellence gitu. Ya. Kita harus tahu value proposition kita seperti apa. Ya saya sih seneng gitu. Oke. Itu. Emang Dan harus seneng melihat gini, saya juga seneng menggrow dari tim ya, menggrow jadi talent gitu. Oke. Bahkan termasuk perusahaan saya. Saya dulu sebenarnya suka gitu, agak aneh kadang-kadang orang berpikir bahwa saya gimana caranya menggrow orang saya gitu, supaya suatu saat dia either gantiin saya gitu ya, atau dia keluar ke tempat lain mendapat karir yang lebih seneng, lebih tinggi. Malah saya salamin gitu. Oh, baik Karena banget. organisasi itu harus grow. Iya. Orang itu harus punya ambition. Betul. Kalau dia udah settle di situ, dia tidak akan segalak, ibarat pemain itu tidak akan segalak lagi. Oleh karena itu ya, kamu harus memberi peluang buat mereka untuk grow within your organization atau outside the organization. Benar. Itu. Sehingga semua orang punya dream untuk menjadi lebih sukses gitu. Iya. Dan dulu saya benar-benar guide tim saya gitu ya. Khususnya secara mental lah gitu. Karena kan mental itu kan nggak ada kuliahnya kan gitu. Itu. Saya guide gimana supaya untuk menjadi sukses di dunia profesional kita. Within my team or within other team, or within outside the country. Karena saya dulu juga banyak ngirim yang good talent dari Indonesia tuh kerja ke international assignment, ke negara-negara yang lain. Saya encourage. Rekomendasi itu ya? Betul. Oke. Mempersiapkan dia sehingga, dan ya banyak juga yang nggak balik gitu. Udah enak ya? Tapi yang enaknya adalah hubungannya sampai sekarang itu kan menjadi baik kan gitu. Iya, emang jadi orang baik tuh Itu. fondasi Jadi sih ya bener. banyak, saya tuh suka seneng gitu kalau ketemu dulu petim saya, waduh terima kasih Pak, dulu sudah banyak mensupport saya untuk karir saya seperti itu. Gitu. Saya malah, aduh seneng, ibarat kayak seorang pendidik yang berhasil gitu. Ibarat. Amal jariah. Mendidik orang ya. Ilmu. Out of topic di sesi kedua, cuma aku jadi penasaran Bang. Karena kan Abang ini kalau aku ngeliat pengalaman leadership-nya udah panjang sekali lah. Dan organik. Dalam artian tuh setiap proses Abang jalanin secara natural gitu ya proses-prosesnya. Value leadership Abang tuh apa sih yang Abang coba pegang sampai sekarang bisa nge-create banyak orang-orang sukses juga gitu di bawahnya? Yes, set higher expectation gitu ya. Okay. Jadi kita nggak boleh puas dengan apa yang kita capai di sana. Kita harus set higher expectation baik dari kita maupun tim kita, sehingga orang itu punya, oh setelah ini saya ngapain. Jadi nggak ada istilahnya complacent ya, bahwa gue udah bagus nih, udah juara 1 nih segala macam ya. Nggak bisa kayak begitu karena kan dunia berubah terus. Bener, dan soal ada yang di atas juga ya. Dunia berubah terus ya, untuk stay kompetitif gitu ya, you should always set higher expectation. Makanya Abang tipikal yang tadi yang Abang bilang di awal sih, bener-bener bisa sharing visinya tuh ke
orang lain ya, tipikal leader yang benar-benar memegang visi sehingga orang mungkin tergerak buat ngejar visi itu ya mungkin. Ya, kalau namanya memimpin organisasi kan harus seperti itu. Iya. Ya, kita harus bisa mengelaborate visionnya kita sehingga orang mengerti, dan orang yang paling penting itu orang believe. Ya, belief itu benar, percaya, dan itu kan multidimensi, aspeknya banyak supaya orang bisa percaya. Betul. Maksudnya interpersonal skills-nya, cara komunikasinya. Betul. Terakhir, quotes Bang. Saya terus terang nggak siap-siap quote gitu ya. Apa aja lah kalimat lah, pesan terakhir. Pesan terakhir khususnya buat teman-teman FTUI ya. Pertama, seperti saya bilang sebelumnya itu, never underestimate your potential, be professional, be excellent. Oke, kasih quotes buat Bang Rustam, keren. Abang, thank you. Terima kasih Sandi, terima kasih banyak sudah datang. Bye-bye.